Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wal alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena izinnya semata kita dapat menikmati kehidupan hingga pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam terlupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang hingga pada saat hari ini. Perkenalkan, nama saya Nesa Ali Samuel. Saya mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang merupakan tugas UAS dari dosen filsafat saya. Makalah saya berjudul Kepribadian Muslim dan Cara Terbentukannya. Baiklah, masuk saja kepada pembahasannya. Poin pertama yaitu pengertian kepribadian Muslim. Kepribadian berasal dari pribadi yang berarti diri sendiri atau perseorangan, sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah personality, yang berarti kumpulan kualitas jasmani, rohani, dan susila yang membedakan seseorang dengan orang lain. Pada dasarnya, kepribadian bukan terjadi secara serta-merta, akan tetapi terbentuk melalui proses kehidupan yang panjang. Oleh karena itu, banyak faktor yang ikut ambil bagian dalam membentuk kepribadian manusia tersebut. Dengan demikian, apakah kepribadian seseorang itu baik, buruk, kuat, lemah, beradab, atau biadab sepenuhnya ditentukan oleh faktor yang mempengaruhi pengalaman hidup seseorang tersebut. Dalam hal ini, pendidikan sangat besar penanamannya untuk membentuk kepribadian seseorang. Kepribadian secara utuh hanya mungkin dibentuk melalui Adapun sasaran yang dituju dalam pembentukan kepribadian ini adalah kepribadian yang dimiliki akhlak yang mulia. Tingkat kemuliaan akhlak erat kaitannya dengan tingkat keimanan. Sebab Nabi mengemukakan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang baik akhlaknya. Seseorang yang disebut sebagai Seseorang yang Islam disebut sebagai Muslim. Muslim adalah orang atau seseorang yang menyerahkan dirinya secara sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi dapat dijelaskan bahwa wujud pribadi Muslim itu dia yang mengabdikan dirinya kepada Allah, tunduk dan patuh serta ikhlas dalam amal perbuatannya karena iman kepadanya. Pola seseorang yang beriman kepada Tuhan selain berbuat kebajikan yang diperintahkan adalah membentuk keselarasan dan keterpaduan antara faktor iman, Islam, dan ikhlas. Orang yang dapat dengan benar melaksanakan aktivitas hidupnya sebagai mendirikan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam dan dinyatakan sebagai orang yang benar. Hal ini merupakan pola takwa sebagai gambaran dari kepribadian yang hendak diwujudkan pada manusia Islam. Adapun faktor yang berpengaruh dalam pembentukan dalam kepribadian pendidikan sebagai salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Pendidikan memegang peranan yang sangat baik terhadap pembentukan kepribadian seseorang, seperti halnya pendidikan Islam yang dilakukan melalui pelajaran atau bimbingan. Agama memiliki peran yang sangat dominan dalam pembentukan kepribadian manusia karena agama menjadi sumber pijakan utama dalam dimensi kehidupan manusia dalam membentuk kepribadian manusia melalui penanaman nilai spiritual, nilai akidah, praktik ibadah, sehingga melahirkan pribadi yang taat dan tekun menjalankan nilai.
Kepribadian muslim adalah kepribadian utuh. Namun, dalam proses selanjutnya tidak gampang sebab harus melalui proses yang panjang dan memperhatikan segala aspek kepribadian muslim. Pembentukan kepribadian seorang muslim harus dilakukan sejak kecil, yang sudah tentu di lingkungan rumah tanggalah dengan orang tua sebagai pelaku utama dan pertama. Orang tua yang mula-mula memberikan pertumbuhan dan perkembangan aspek kepribadian muslim dengan segala daya upaya sehingga seluruh dapat terbentuk dengan baik dan sempurna. Ada juga metode, yaitu ilmu yang dapat menuntun manusia untuk menggunakan cara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu pembentukan kepribadian seorang muslim. Metode merupakan cara yang dilalui dalam melakukan sesuatu akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha. Bila metode yang digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka metode tersebut dapat menjadi penuh yang ampuh dan amanah. Suatu metode yang tidak relevan dengan tujuan yang hendak dicapai menyebabkan tujuan tersebut tak lambat atau mengalami hambatan dalam mencapainya. Sekian dari saya. Itulah penjelasan dari materi kepribadian muslim dan cara terbentukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.